Halo Talavers. Widih, makin terang aja nih soal temuan Bahtera Nabi Nuh. Baru-baru ini sejumlah ahli berkompeten pada bidang penelitian geofisika, kimia, dan tentunya arkeologi sedang menggali tempat yang kemungkinan menjadi tempat salah satu peninggalan sejarah terbesar di dunia itu terpendam. Nggak bisa kita pungkiri kalau keberadaan salah satu kapal terbesar di dunia tersebut memanglah benar adanya. Terlebih lagi, kisah tentang Nabi Nuh atau disebut sebagai Noah dalam beberapa agama Abrahamik juga tertulis di beberapa kitab suci yang keabsahannya dijamin sama pemeluknya masing-masing. Bagi umat muslim contohnya, tentu sudah pada tahu dengan kisahnya yang tertuang dalam surat Al-Ankabut. Dalam kisahnya, Nabi Nuh sendiri merupakan salah satu dari 5 nabi yang mendapat gelar Ulul Azmi, alias dikenal sebagai sosok yang sabar dan tabah menghadapi para kaumnya. Nabi Nuh alaihissalam hidup sekitar tahun 3993 hingga 3043 sebelum Masehi dan mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk membangun sebuah bahtera agar dapat menyelamatkan para pengikutnya yang taat beserta beberapa makhluk hidup lainnya. Selain tertuang dalam Al-Quran, kisah bahtera yang dibuatnya juga tercatat pada kitab-kitab agama Samawi lainnya, seperti Taurat hingga Alkitab. Bukan cuma itu, peradaban dunia pun gak luput mencatatkan sejarah ini. Di antaranya ada peradaban Yunani, India, Babilonia, hingga Cina. Semua catatan sejarah tersebut menjelaskan dengan sendirinya akan kisah kapal yang diciptakan di atas bukit sekitar 5.000 tahun yang lalu. Alhasil, beberapa orang pun mulai tertarik untuk membuktikan kebenaran kisah tersebut dengan terus-menerus mencari bukti fisiknya. Mereka sangat percaya Bahtera Nuh sendiri terdampar di suatu tempat pasca banjir besar yang menimpa umat manusia zaman itu. Seiring berjalannya waktu, akhirnya muncul kabar orang-orang yang telah berhasil menemukannya. Seperti apa yang diceritakan seorang pilot berkebangsaan Rusia. Konon katanya pria berpangkat letnan ini telah menemukan sebuah bahtera sampai menjelajahi tiap detail bagian kamarnya di tahun 1916. Namun detail informasinya hilang begitu saja alias disembunyikan pasca revolusi Rusia. Hingga pada akhirnya diketahui kalau kabar tersebut sebenarnya sekedar tipuan yang dilakukan sebuah majalah. Wah, parah sih ini framing medianya, sampai-sampai ngibulin orang. Hal tersebut sejatinya bukan cuma sekali terjadi. Salah satu stasiun TV ternama di dunia sempat nyiarin The Incredible Discovery of Noah's Ark pada tahun 1993 silam. Sebuah acara yang menampilkan sepotong kayu yang diduga berasal dari bahtera raksasa fenomenal tersebut diyakini sebagai bukti kalau mereka beneran nemuin serpihan dari bahtera tersebut. Menurut orang yang menemukannya, George Jamal, potongan kayu itu diambilnya dari beberapa bagian dari bahtera. Barulah di kemudian hari, Jamal mengakui bahwa benda yang awalnya diklaim adalah bagian dari bahtera Nuh hanyalah tipuan semata, dan kayu yang awalnya dianggap sebagai benda suci itu ternyata berasal dari rel kereta api. Lebih lanjut, ia mengakui bahkan gak pernah menginjakan kaki di Turki, negara yang digadang-gadang menjadi tempat terdamparnya Bahtera Nuh. Seperti yang udah dijelasin pada beberapa Alkitab, mulai disebutkan pada surat Hud ayat 44 kalau Bahtera Nuh berlabuh pada sebuah daerah pegunungan bernama Bukit Judi. Sementara pada Alkitab sendiri mengisahkan pasca Bahtera tersebut terombang-ambing di ombak dan gelombang pasang, kemudian terdamparlah di sebuah gunung bernama Ararat. Meski terdapat perbedaan yang mencolok dari segi nama, namun setelah didalami penelitian, ternyata gunung itu adalah tempat yang sama. Pasalnya, Gunung Ararat sendiri acap kali berganti nama. Hingga akhirnya para ahli kemudian sepakat jika apa yang terdapat dalam Al-Quran maupun Alkitab adalah tempat yang sama, yaitu pegunungan Ararat di Turki. Dikisahkan pula, pasca berlabuh di sana, mereka yang ada dalam bahtera kemudian berinisiatif membangun sebuah kota di suatu area yang masih masuk wilayah Mesopotamia dan menamainya dengan Temanon, yang bila diartikan, kota ini bernama Kota 80.
Alasannya sendiri nggak lain karena kota itu dibangun oleh 80 orang beriman. Sebenarnya sih kalau emang terdampar di sana bukanlah hal yang luar biasa. Toh udah dijelasin tadi oleh beberapa kitab suci. Apalagi gunung yang memiliki ketinggian 5.100 meter lebih di atas permukaan laut itu menunjukkan adanya tanda-tanda bekas kapal tersebut terdampar seperti yang bisa kita lihat dari foto ini. Tampak seperti ada bekas jejak kapal yang pernah terdampar di sana. Widih, berarti Bahtera Nuh menempuh jarak sampai 520 km dong dari Irak. Lebih lanjut, berdasarkan foto yang ada di Gunung Ararat, diperkirakan bekas dari perahu itu berukuran panjang 152 meter, lebar sekitar 25 meter, dan tingginya mencapai 15,2 meter. Nah, kalau kita bandingin dengan apa yang diriwayatkan Ibnu Abbas, kapal tersebut dibuat selama 2 tahun dengan dimensi panjang 137 meter, lebarnya 22,8 meter, dan tinggi 13,7 meter. Yang berarti lebih kecil dari yang ada diperkirakan di foto tersebut. Anyway, dikisahkan pula kapal ini terbagi menjadi 3 tingkat, yang mana tingkat paling bawahnya diisi oleh para unggas. Menurut Dr. Whitcomb, dek itu diisi sebanyak 8.600 unggas. Sementara pada tingkat keduanya dipakai oleh Nabi Nuh beserta para pengikutnya. Sedangkan pada tingkatan paling atasnya sendiri ditujukan untuk para hewan mamalia maupun reptil yang konon jumlahnya menyentuh angka 10.000 ekor. Wah, gokil sih ini. Ya, bisa dibilang kalau ini menjadi salah satu kapal terbesar sepanjang peradaban umat manusia. Selain itu, kapal ini juga sekaligus paling maju sepanjang sejarah. Sebab kapal ini dibuat jauh lebih dulu sebelum konsep hukum Archimedes ditemukan. Lah, Archimedesnya aja belum lahir. Walaupun Bahtera Nuh memiliki massa jenis lebih besar ketimbang air, namun adanya rongga membuat kapal menjadi lebih ringan. Jadi, biarpun membawa muatan sebanyak itu, kapal tersebut sanggup untuk terapung. Hal itu pun membuat beberapa ilmuwan semakin tertarik untuk menggali peninggalan sang Bahtera yang melegenda itu. Contohnya John Leibai yang pernah mencari keberadaan kapal ini pasca mendapat mimpi tempat terdamparnya Bahtera Nuh. Namun pencarian ini harus gagal karena mendapat gangguan dari para binatang liar di sana. Bukan cuma karena mimpi aja, ada orang yang sampai nekat mencarinya. Bahkan ada seorang peneliti bernama Christian Herald mengakui seluruh ekspedisi yang emang sengaja didanai Barat dengan harapan memberikan keabsahan Alkitab. Ekspedisi yang dimulai sejak Perang Dunia Kedua tersebut dilakukan dengan mengitari wilayah pegunungan Ararat. Mereka pun mengelilinginya pada ketinggian 30 meter. Sembari mengambil beberapa gambar hingga akhirnya menemukan sebuah bongkahan kayu dan dipercaya kayu tersebut adalah salah satu peninggalan Bahtera Nuh. Akan tetapi dugaan itu terbantahkan. Setelah diteliti lebih lanjut di Inggris dan di Amerika Serikat, hasilnya cukup berbeda. Para peneliti di sana mengumumkan emang benar kalau potongan kayu itu berasal dari masa lalu. Namun umurnya tidak kurang dari 1.400 tahun lamanya. Yang berarti cukup kontradiktif dengan yang diyakini orang-orang kalau kejadian banjir besar yang terjadi 5.000 tahun lalu. Konspirasi dunia barat terus berlanjut. Mereka mengklaim telah melihat sendiri, bahkan telah menyentuh tiap-tiap bagiannya dengan tangan mereka. Ya, terlepas dari benar atau tidaknya, bagi para muslim letak keberadaan Bahtera Nuh tetap menjadi misteri dan saat ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui.